Loh, kok lendir semua begini? Atap nggak bocor, air minum siapa ini yang tumpah? Tapi kok baunya aneh sekali ya, kayak amis gitu. Bukan air minum, dia minta keluar, dia mau nafas. Sel, kamu ngomong apaan sih? Jangan nakut-nakutin dong. Kamu tahu ini cairan apaan? Jangan lihat ke bawah. Dia lagi merangkak, dia benci bau ini. Sally, kamu ngomong apaan sih? Sudah Diana, panggil penjaga sekolah. Aduh, Sel, bisa cepetan dikit gak sih jalannya? Kamu lemes banget kayak belum makan 3 hari. Aku udah merinding banget nih lewat sini. Sabar napa, nak? Aku lagi gak enak badan. Kamu duluan aja kalau mau buru-buru. Ya kali aku ninggalin kamu sendirian. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama bangku paling belakang di kelas? Bangku belakang ya? Iya, mana baunya apek banget lagi. Kayak ada bangkai tapi nggak ketemu di mana. Udah deh nak, nggak usah bahas yang aneh-aneh. Mending kita fokus jalan aja sampai depan jalan raya. Lah, dia kenapa? Ini kok jadi serem ya? Ayo semuanya kerjain, jangan ada yang nyontek. Bapak mau ruang kelas ini sangat tenang. Kalau ada yang ribut, Bapak tambah tugasnya 5 nomor lagi. Sel, kamu dengar nggak? Itu suara apa? Enggak, itu cuma suara angin, Din. Angin gimana? Itu nggak jelas banget suara bayi nangis, Sel. Tuh lihat deh, tangan aku sampai merinding gini. Tuh kan, Sel, itu suaranya makin deket. Pak Ramlan, Pak, itu di belakang ada suara aneh, Pak. Apa sih kamu Diana? Sudah Bapak bilang jangan cari alasan buat ribut. Suara apa? Bapak nggak dengar apa-apa selain suara kalian yang bisik-bisik. Jangan sekarang, tolong jangan sekarang, jangan di sini. Gila, sumpah, aku nggak bohong. Aku dengar jelas banget suara tangisan itu. Ini beneran suara bayi yang baru lahir. Nangisnya tuh ngik-ngik gitu, kayak sesak napas. Ah, masa sih? Serius? Terus kamu tahu nggak? Tadi pas aku nggak sengaja nengok ke belakang bangku paling pojok, suhunya tiba-tiba drop parah. Beneran tahu? Aku tadi duduk sebelah Sally dan dia sampai gemetaran parah. Ah, tapi masa iya ada setan bayi di sekolah? Kata kakek gue, tanah ini dulunya cuma rawa sama kebun bambu biasa. Ya mana aku tahu, tapi yang jelas itu suara makin hari makin kenceng. Aduh, bau apaan sih? Ada apa lagi sih Diana? Jangan bikin gaduh terus. Saya juga nggak tahu, Pak. Terus ada cairan basah gitu di belakang. Loh, kok lendir semua begini? Atap nggak bocor, air minum siapa ini yang tumpah? Tapi kok baunya aneh sekali ya, kayak amis gitu. Bukan air minum, dia minta keluar, dia mau nafas. Sel, kamu ngomong apaan sih? Jangan nakut-nakutin dong. Kamu tahu ini cairan apaan? Jangan lihat ke bawah. Dia lagi merangkak, dia benci bau ini. Sally, kamu ngomong apaan sih? Sudah Diana, panggil penjaga sekolah minta dipel lantainya. Sally, kalau kamu sakit, mending kamu sekarang ke UKS. Pak, saya bukannya mau percaya tahayul atau gimana ya, tapi keadaan di kelas pojok itu udah nggak masuk akal lagi, Pak. Pak Ramlan, kita ini pendidik, jangan malah ikut-ikutan kemakan omongan bocah. Paling itu cuma tikus masuk plafon, atau emang ada genangan air di atas. Tikus nggak bakal nangis kayak bayi, Pak. Tadi cairannya juga seperti lendir. Lendir? Masa sampai segitunya sih, Pak? Terus Sally gimana? Nah, itu dia yang bikin saya makin curiga. Sally itu kayak tahu sesuatu, Pak. Oke, kalau besok masih begini, saya panggil orang pintar buat lihat-lihat. Aduh, mati lampu lagi, Sar.
Kamu di mana? Jangan jauh-jauh dari aku. Sumpah, aku takut banget. Dia di sini, Din. Dia tepat di bangku aku. Aku bisa ngerasa nafasnya dingin banget di leher aku. Sel, jangan bercanda. Pergi, jangan ikutin aku lagi. Aku nggak mau, maafin aku. Tapi aku nggak bisa apa-apa waktu itu. Sally, kamu kenapa? Paramon, tolong Pak, Sally kesurupan. Kalian gak lihat? Itu dia merangkak ke arah kaki aku. Dia minta digendong, Din. Dia mau aku akuin kalau dia itu ada darahnya masih nempel di tangan aku. Maafin aku cuma takut sama Bapak. Aku nggak tahu harus buang kamu kemana. Tolong jangan tarik kaki aku, sakit. Sel, sadar Sel, kamu ngomong apa sih? Kamu nggak lihat? Dia nggak punya muka, nak. Dia biru semua. Dia kedinginan karena aku taruh di dalam tas plastik. Dia minta dipeluk, tapi aku malah buang dia ke rawa belakang sekolah. Sekarang dia balik. Dia mau masuk lagi ke perut aku. Jadi suara bayi itu, Sar, apa yang udah kamu lakuin? Jadi itu beneran? Dia menuntut. Dia nggak mau jadi rahasia lagi. Dia mau semua orang tahu kalau dia pernah ada. Sally, Diana, kalian gak apa-apa? Ya Tuhan, Sally, lepasin rambut kamu, jangan ditarik-tarik begitu. Diana, kamu jaga Sally dulu ya, saya akan cari bantuan. Aduh. Ayo cepet Mbah. Saya merasakan aura yang sangat negatif di lorong sekolah ini. Tempat ini sudah terlalu lama menyimpan nyawa-nyawa yang tidak diterima. Dia bukan mau jahat, dia cuma mau pulang. Mbah, apa benar ini karena perbuatan manusia? Maksud saya, murid kami si Sally itu. Rahasiamu wis kebongkar. Saiki lu ngokatik tentrem. Maafin aku. Kamu pulang ya. Jangan ganggu sekolah ini lagi, tolong. Dok, kamu harus janji bakal urus dia secara layak. Kasih dia nama, doakanlah dia. Kalau kamu terus sembunyiin rasa bersalahmu, dia bakal terus merangkak balik ke bangku ini. Karena di sini dia merasa punya tempat yang nyaman. Hahaha. Aduh, Bah, ini bau apa sih? Kok makin lama bukan bau menyan lagi, tapi malah bau amis daging busuk. Saya nggak kuat banget, Mbah. Mau muntah rasanya. Iya, Mbah. Baunya persis kayak bangkai yang udah berhari-hari. Tapi ada manis-manis amisnya gitu. Apa setannya belum pergi ya, Mbah? Itu bau dosa yang dipaksa keluar, Pak. Sesuatu yang dikubur hidup-hidup secara nggak layak pasti ninggalin bekas yang busuk kalau dibongkar. Terus kita gimana sama bangku ini, Mbah? Apa bangku ini kita bakar aja? Saya nggak mau besok-besok ada murid yang duduk di sini terus kesurupan lagi. Jangan dibakar, dibiarkan kosong saja. Biar udara di sini netral dulu. Besok siram pakai air cucian beras sama bunga 7 rupa selama 3 hari berturut-turut. Sel, minum dulu nih. Kamu udah sadar kan? Kamu tadi bikin aku hampir mati jantungan, tahu nggak? Aku nggak nyangka semuanya ternyata karena kamu pasti benci banget ya sama aku, Din. Kamu pasti mikir aku cewek nakal, cewek jahat yang tega buang darah dagingnya sendiri. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, Sel. Aku kaget, beneran kaget. Tapi lihat kamu dikejar-kejar tangisan itu tiap hari, aku malah kasihan. Aku takut, nak. Bapak aku galak. Kalau dia tahu aku hamil, aku pasti dimarahin. Pas bayi itu lahir, dia nggak nafas, nak.
Dia diem aja. Aku panik. Aku bungkus pakai plastik, terus aku taruh di rawa belakang sekolah. Aku pikir semuanya bakal selesai setelah aku buang dia. Tapi ternyata dia ngikutin aku ke kelas. Dia duduk nungguin aku ngaku. Dia sudah tenang sekarang, Duk. Terima kasih, Mbah. Tapi kamu punya utang janji. Besok ajak orang tuamu ke rawa itu. Untuk apa, Mbah? Ambil apa yang kamu buang, kubur secara layak di pemakaman. Kalau kamu tetap sembunyi, dia nggak bakal ganggu sekolah ini lagi. Tapi dia bakal terus manggil kamu di rumah. Iya, Mbah. Aku janji. Aku capek lari terus. Aku mau minta maaf sama dia. Aku rela kalau setelah ini aku dikeluarkan dari sekolah. Mama. Aman, semua aman. Nggak ada suara, nggak ada bau amis, cuma angin doang. Waduh, itu suara apaan lagi ya? Astagfirullahaladzim, jangan ganggu saya. Saya cuma kerja di sini. Ternyata memang kamu gak pernah benar-benar pergi ya. Kamu masih nungguin ibu kamu balik ke bangku itu. Ma,